Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Masih semangat? Masih. Ya, tadi sudah pelajaran apa? Matematika. Oh ya, pasti sudah terkuras otaknya ya, tapi tidak apa-apa. Karena sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia dan kita akan mempelajari bahasa bangsa kita ya. Jadi kita harus bersemangat, lebih semangat lagi semuanya ya. Nah, kalau begitu, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, tentu saja untuk lebih berkahnya kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa dulu terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan kita. Silahkan, siapa yang bisa membantu Ibu Guru memimpin doa? Siapa? Ketua kelasnya siapa? Iki, ayo silahkan Iki, silahkan bantu Ibu Guru memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Jadi setelah berdoa, semoga kita berharap semua apa yang kita pelajari hari ini akan dapat bermanfaat untuk kita ya. Semoga kegiatan kita hari ini lancar. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai belajar, silahkan. Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? 3 orang. Siapa yang 3 orang? Baik, Rizky. Kenapa Baik Rizky? Izin. Ya, terus siapa lagi? Meza. Meza. Siapa lagi? Ramdhani. Kenapa Ramdhani? Sakit? Oh iya. Jadi ada 3 orang yang tidak masuk ya. Nah, jadi kita berdoa untuk teman kita yang sedang sakit, semoga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini seperti sedia kalanya ya. Baiklah, kalau begitu siapa yang masih mengingat pembelajaran kita kemarin? Sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Ibnu, silakan Ibnu. Apa pembelajaran kita kemarin Ibnu? Pembelajaran kita kemarin tentang teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif tentang pengertian teks pidato persuasif. Ya. Jadi sebelum kita, kenapa kalian ini tegang sekali? Jadi kita harus melakukan kegiatan peregangan otot dulu ya, silahkan. Sebelumnya untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air dan membangun semangat kita untuk belajar hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu dulu supaya kalian bersemangat ya. Ayo silakan.
ini Ibu Guru akan memutarkan sebuah sound untuk kalian bernyanyi bersama. Semua harus berdiri dulu, ayo berdiri dulu. Ayo berdiri dulu semua. Jangan ada yang bengong, jangan ada yang kaku. Ya, silakan. Sebelumnya kita bernyanyi dulu untuk membangkitkan semangat kita. Ya. Ya, semua sudah siap. Ini kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, supaya kalian tidak apa-apa sambil bertepuk tangan, sambil bersemangat, sambil pokoknya kalian seenaknya saja ya, senyamannya saja. Silakan. Ayo supaya semangat ya. Sambil menghentakkan kaki juga tidak apa-apa ya. Ayo silakan. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Maju tak gentar, Yang keras nyanyinya. yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju tak gentar, menembus bendera. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, terjang. Gentar, menyerang, majulah, menang. Lagi? 1 kali lagi ya. Ulang 1 kali lagi. Sudah semangat sekarang? Ya, sudah semangat. Alhamdulillah ya. Kan, sudah. Gimana? Sekarang sudah mulai ada senyumnya ini ya. Tadi ngut aja, enggak boleh gitu ya. Kita harus bersemangat karena kita akan mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia. Kita harus tetap semangat. Baiklah, semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan kemarin? Seperti biasa kita akan melakukan ice breaking atau permainan untuk melatih konsentrasi kalian untuk memulai pembelajaran. Nah, jadi ice breakingnya Ibu Guru akan mengucapkan hari ini ice breakingnya beda. Kalau kemarin kan Ibu Guru menyebutkan anggota badan, kemudian kalian tunjuk. Kalau sekarang Ibu Guru akan memberikan kalian ice breaking yang baru, yaitu kita latihan dulu ya. Kalau Ibu Guru bilang selamat pagi 1 kali, kalau Ibu Guru bilang selamat siang 2 kali, kalau Ibu Guru bilang selamat malam tepuk setengah, tapi harus di atas ya, di sini, di depan muka kaliannya supaya tangannya diangkat. Nah, ayo kita latihan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, supaya semuanya konsentrasi ya, harus konsentrasi. Nah, perhatikan, kalian harus berkonsentrasi. Selamat pagi,
selamat siang, selamat malam. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau kita bilang kalau ibu guru bilang selamat siang, 2. Kalau ibu guru bilang selamat malam, Setengah. ya, setengah. Tetap angkat tangan, tapi tepuk tangan setengah, ya. Tengah artinya tidak ada suaranya, ya. Kita ulang ya. Sudah siap? Kita mulai. Mulai, siap. Tangannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Oke, ya, mantap semuanya. Semuanya sudah berkonsentrasi. Nah, Ibu Guru mau ulangi lagi bertanya. Ibu Guru tadi Ibnu sudah menyebutkan kita kemarin sudah mempelajari tentang apa, Ibnu? Coba diulangi. Pengertian teks pidato persuasif. Pengertian teks pidato persuasif. Nah, sekarang Ibu Guru akan bertanya lagi, siapa yang sudah mengerti apa itu pengertian teks pidato persuasif? Yang masih ingat siapa pengertiannya apa? Apa pengertiannya? Apa pengertiannya? Siapa yang masih ingat? Pidato persuasif adalah pidato yang Apa no? pidato persuasif. Ayo iki siapa? Ayo iki. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Iya, itu seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Itu pengertian pidato secara umum. Nah, kalau mau ditambahkan pidato persuasif, artinya pidato persuasif itu pidato adalah kegiatan mengungkapkan perasaan atau gagasan kepada halayak ramai untuk dapat meyakinkan orang baik secara sukarela dalam melakukan atau melaksanakan apa yang kita sampaikan atau yang kita gagasan kita itu tersebut atau pendapat kita tersebut, ya. Nah, perhatikan. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pidato sekarang, pengertian pidato. Sekarang Ibu Guru akan kembali mengingatkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yaitu KD.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, ya. Lanjut. Apa saja yang akan kita capai dalam kegiatan ini, yaitu mengidentifikasi struktur teks, ya. Yang pertama strukturnya, struktur dulu, kemudian yang kedua kita akan menelaah kaidah kebahasaan teks pidato, yang ketiga menyimpulkan teks pidato persuasif atau persuasif, ya. Jadi tujuan kita tentu saja ada 3 di sini, ya. Mengidentifikasi struktur pidato persuasif, kemudian menelaah struktur pidato persuasif, selanjutnya yang terakhir yaitu menyimpulkan teks pidato persuasif. Baiklah, kalau begitu ini dia pengertian pidato persuasif. Ada yang bisa membacakan? Bisa baca? Amirul, silakan bacakan, Ibu Guru di depan. Baca. Merupakan seni mengungkapkan. Ini suaranya Amirul. Suaranya. Merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu, mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap sisi pidato yang disampaikan. Contohnya pidato tentang budaya bersih dan pidato keagamaan. Iya,
biasanya pidato keagamaan itu kita temukan di mana? Di masjid. Pidato tentang kenegaraan atau pidato tentang kebersihan biasanya kita temukan di mana? Di sekolah kita ya. Pada setiap hari Senin kita mendengarkan orang berpidato, yaitu biasanya Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili ya. Selanjutnya, Bu Guru akan memutarkan sebuah video pembelajaran untuk kalian perhatikan. Nah, jadi di dalam kegiatan menonton video ini, kalian akan mengerjakan sebuah ada 3 yang akan kita kerjakan di sini. Yang pertama apa tadi? Siapa yang ingat? Menelaah struktur, ciri dan kaidah kebahasaan, menyimpulkan. Iya, ada 3 ya. Silakan. Tunggu dulu, Ibu Guru akan putar dulu. Atau sebelumnya, silahkan kita bagi kelompok dulu ya. Silahkan kita bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu Guru bagikan sebelumnya di grup WhatsApp. Silahkan kalian bagi kelompoknya dulu sesuai dengan kelompok yang kemarin Ibu Guru arahkan. Ayo, silakan bagi kelompoknya. Ayo, silakan. Ibnu di mana Ibnu? Tidak apa-apa ada di situ di tengah. Tapi menghadap ke depan ya. Hadap depan. Ayo boleh dibantu temennya, geser bangkunya. Tidak apa-apa di situ. Tapi jangan sampai membelakangi layarnya ya, supaya kalian jelas melihat. Ayo. Ya, sebelumnya Ibu Guru bagikan dulu. Ayo bantu. Ayo bantu Bu Guru bagi LKPD-nya dulu. Ayo bantu sih. Ayo dibantu dulu. Sebelumnya silahkan siapkan dulu alat tulis segala macamnya di atas. Siap-siap dulu. Karena nanti pada saat video pembelajaran Ibu Guru putarkan, nanti ada informasi-informasi penting yang akan kita dapatkan. Kemudian boleh sambil ditulis, sambil didengar, sambil ditulis mana yang menurut kalian itu penting. Silahkan ya, silahkan. Ayo, silakan dulu. Siap-siap dulu. Ayo. Sudah siap? Alat tulisnya silahkan dikeluarkan dulu sebelum Ibu Guru mulai memutarkan videonya. Sudah ya? Sudah. Nah, sudah siap? Siapkan dulu alat tulisnya. Ayo. Nia, sudah? Yang di belakang? Sudah. Hanezar, sudah? Ya. Ayo. Silakan. Kita mulai ya. 1, 2. Ya. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar, channel yang membagikan seputar materi bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah jelas? Hai semuanya, jumpa lagi di
dalam ruang belajar dengan yang membagikan seputar materi bahasa Indonesia. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang berpidato? Contohnya seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera, atau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Lalu, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Kemudian, persuasif berarti mempengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau rujukan. Dalam pidato, pembicara menyampaikan fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya. Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Jangan lupa siapkan buku catatan dan simak video ini sampai habis ya, karena nanti akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel ini agar channel ini terus membagikan hal-hal yang bermanfaat. Biasa ya, ini iklan. Yuk kita pelajari bersama tentang teks pidato persuasif. Bisa dilihat? Pasti biasa dengan teks pidato. Dengarkan ya. Teks pidato persuasif memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. 3. Materi harus objektif. Ciri yang keempat, berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan di akhir pidato. Sedangkan tujuan pidato persuasif adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain, dan memberikan pesan kepada orang lain. Ada 3 struktur teks pidato persuasif. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Dan struktur teks pidato yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi ini berupa susulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Setelah mengetahui struktur teks pidato persuasif, kita lanjutkan ke materi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 4 kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Penulisan kata depan dari terpisah dari kata yang mengikutinya, yaitu luar negeri. Tentu saja kalian masih ingat kan bahwa kata depan yang diikuti dengan keterangan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Sementara pada kata didatangkan, penulisannya harus dirangkai karena
Lanjut ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contohnya pada kalimat berikut ini. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Ingat ya, sambil dicatat yang Kata penting ya. emotif yang dimaksud adalah kata menghancurkan tanah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang ketiga adalah penggunaan sinonim dan antonim. Seperti yang sudah kalian ketahui, sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang terakhir adalah penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya, kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Perhatikan teks pidato berikut ini. Mari kita telaah bersama. Yang pertama, kata depan di, ke, dan dari. Penggunaan kata depan bisa kita lihat pada kata di pagi hari. Selanjutnya, penggunaan kata emotif yang bisa kita lihat pada kalimat berikut ini. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin, karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan. Yang ketiga, penggunaan kata bersinonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata tertib dan teratur. Tertib dan teratur ini merupakan sinonim atau persamaan kata. Kemudian yang keempat, penggunaan kata berantonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata sebelum dan sesudah belajar. Dan yang terakhir, penggunaan kata benda abstrak yang bisa kita lihat pada kata kedisiplinan yang merupakan kata benda abstrak. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kalian sudah paham bukan? Coba kalian kerjakan kuis berikut ini untuk mengukur Ya. sejauh mana pemahaman kalian. Kalau kuisnya nanti ya. Nah, sekarang silahkan Ibu Guru akan menanyakan atau kita akan berdiskusi tentang apa isi dari video pembelajaran yang sudah kita sama-sama saksikan tadi. Yang pertama, Bu Guru mau tanya secara acak dulu. Secara umum dulu, siapa yang masih ingat apa yang dijelaskan oleh video pembelajaran tadi? Yang pertama, siapa yang masih ingat? Apa? Pengertian pidato. Mana ini suaranya? Ya. Pengertian pidato. Apa pengertian pidato yang Ibnu ingat tadi pada saat pemutaran video itu? Terus? Secara logis, oke. Ya baiklah. Selanjutnya, kita akan balik lagi untuk memastikan apa pengertian dari pidato persuasif. Ya, saya ingat. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang berpidato, tahu Bapak Jokowi ini untuk menyatakan pendapat atau ini memberikan dia pendapat mengenai suatu secara umum pengertian pidato. Kemudian pidato persuasif yaitu apa? Dan pengetahuan terhadap suatu hal berarti mempengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu, baik secara lisan kepada halayak. Ya, di situ perhatikan. Teks pidato persuasif adalah
teks yang disampaikan secara secara lisan dan apa, coba ulang dibacakan. Coba. Teks pidato persuasif Ya. adalah teks yang disampaikan secara lisan pada khalayak yang intinya berupa ajakan atau tuntutan. Ya, baiklah. Jadi di sana itulah yang dimaksud atau pengertian dari teks pidato persuasif. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ada yang mau bertanya dulu? Apa yang belum dipahami tadi dari penayangan video yang sudah yang sudah kita saksikan? Iki ya, mau bertanya apa Iki? Tujuan dari pidato persuasif itu Ya, tujuan. Nah, tadi apa pertanyaannya? tujuan dari teks pidato persuasif itu Ya, kita perhatikan dari pengertiannya ya. Persuasif. Apa pengertian persuasif? Membujuk atau mengajak atau merayu atau meyakinkan orang lain ya. Jadi di sana itu adalah dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan apa tujuan dari penyampaian pidato persuasif yang disampaikan oleh seseorang. Ya, bisa. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu tujuan yang menyebutkan salah satu tujuan pidato persuasif? Tadi Ibu Guru sudah kasih kisi-kisinya. Ayo, Ibnu, coba Ibnu. Iya, meyakinkan audiens ya. Audiens, bukan audiensi ya. Ibu Guru ralat, audiens. Audiens itu adalah orang yang mendengar atau menyaksikan kegiatan pidato yang disampaikan oleh seseorang. Jelas? Jadi tujuannya sudah jelas. Ada lagi pertanyaan? Apa pertanyaannya tadi? Tujuan teks pidato persuasif. Iya, tujuan teks pidato persuasif. Sudah ya? Semua sudah dapat LKPD-nya? Ya. Sudah semua, sudah dapat. Nah, kalian silahkan secara berkelompok, kelompoknya sudah ya, sudah pas ya semua kelompoknya. Sekarang silahkan, kalian perhatikan di LKPD-nya itu. Kalian kerjakan apa pertanyaan di sana. Tentu saja perhatikan dulu petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Perhatikan ada contoh teks pidato persuasif di sana. Kalian perhatikan contohnya dulu ya. Contohnya, kemudian kalian langsung di sana mengerjakan. Coba lihat dulu LKPD-nya, silakan. Sudah? Apa yang diperintahkan di sana? Struktur teks pidato. Struktur teks pidato persuasif. Nah, struktur teks pidato persuasif, siapa yang masih ingat strukturnya? Yang pertama, pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup. Itu struktur isi teks pidato persuasif. Jelas? Sudah ya? Nah, selanjutnya ada lagi. Yang kedua, apa? Kaidah. Menelaah kaidah kebahasaan. Apa saja yang ditelaah di sana? Kaidah kebahasaan ada 4 ya. Ada 4. Ada 4 atau ada 6? 4. 4 atau 6, silakan lihat di LKPD-nya. Cek dulu. 7. Nah, apa saja di sana? Kalimat aktif. Kalimat aktif dan Penggunaan kata sapaan. kata sapaan. Penggunaan kalimat persuasif. Ya, apa? Terus lanjut. Penggunaan kata-kata emotif. Emotif, terus kosakata bidang ilmu. kosakata bidang ilmu. Nah,
Selanjutnya, perhatikan. Yang pertama tadi apa? Aktif. Apa pengertian kata aktif? Atau kalimat aktif di sana ya? Adakah apa pengertiannya? Pengertian kalimat aktif. Silahkan. Di sana kalian dapat melihat kalimat aktif itu adalah kalimat yang diucapkan oleh si pempidato atau orang yang berpidato secara langsung, atau perhatikan dulu ini di belakangnya itu mana materinya, pembahasannya. Silakan. Miru lihat di sana. Buka. Ya. Ini dia ya. Di sini ya. Nah, di situ sudah dijelaskan, di sana dijelaskan ada contoh teks pidato persuasif di sana ya. Silakan dibuka semua. Sudah dapat LKPD-nya? Nah, ada petunjuknya juga di sana ya. Silakan bahan ajarnya. Materinya ada di sana, silahkan dibaca sambil diperhatikan juga yang tadi karena di sana juga sudah dijelaskan. Video yang tadi sudah dijelaskan apa yang akan apa pengertian dari pidato, strukturnya, kaidah kebahasaannya, kemudian cara menyimpulkan pidato persuasif juga ya. Ayo silakan. Nah, ayo ini dibuka. Ayo semuanya dibuka. Dibuka bukunya. LKPD-nya dibuka. Apa tadi struktur pidato persuasif? Struktur isinya ada 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Biasanya pendahuluan itu ada Salam pembuka. iya, salam pembuka. Nah, silakan. Sekarang untuk lebih jelasnya penutup, salam pembuka, kemudian salam penutup juga ya penutupnya. Perhatikan di sana ada struktur kebahasaan apa saja yang diinginkan. Struktur kebahasaannya. Pertama, kalimat aktif. Silahkan. Apa pengertian kalimat aktif? Angkat tangan dulu kalau mau berbicara. Mana tadi? Ayo silakan. Angkat tangan dulu sebelum berbicara. Ayo Ibnu, apa? Penggunaan yang dikatakan secara langsung oleh si pembawa pidato. Kalimat aktif. Apa Ibnu? Apa pendapatmu tentang kalimat aktif itu? Kalimat yang dikatakan secara langsung oleh pempidato. Iya, kalimat secara langsung boleh. Ada yang mau menambahkan? Coba. Iki, ayo silakan. Iya, kalimat aktif. Merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Iya, berarti kegiatan tersebut ya. Contohnya tadi apa? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Iya, harus. Jadi di sana ada kegiatan atau sebuah kegiatan kalimat aktif yang disampaikan di sana di dalam sebuah pidato. Nah, selanjutnya yang kedua, apa? Yang kedua, penggunaan kata sapaan. Kata sapaan itu contohnya apa? Selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Iya. Terus apa pengertian kalimat? Apa yang disebut dengan kalimat apa tadi? Sapaan. Kata sapaan, guru lupa ya. Apa yang disebut dengan kata sapaan? Kalimat yang untuk menyapa. Untuk menyapa seseorang yang sedang berada pada atau sebagai audiens secara langsung dalam kegiatan berpidato tersebut. Menyapa hadirin, misalnya, hadirin yang saya hormati. Nah, seperti itu ada pada pidato. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, misalnya seperti itu. Bapak Ibu Guru, misalnya ya, itu contoh-contohnya. Lanjut.
Aduh, mati. Yang kedua, yang ketiga. Penggunaan kata persuasif. Nah, seterusnya silahkan kalian analisis sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu menyimpulkan. Bagaimana cara kita menyimpulkan teks pidato? Bagaimana cara menyimpulkannya? Yang pertama, kita tentu saja kita harus membaca secara keseluruhan dulu isi dari pidato tersebut. Selanjutnya, setelah membaca secara keseluruhan, barulah kita mendata pokok-pokok penting yang ada pada teks pidato tersebut atau informasi-informasi penting yang ada pada pidato tersebut. Nah, ini dia cara menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada yang bisa membacakan? Iki lagi, ayo. Ada yang lain selain Iki, biar semuanya aktif. Ayo kalau begitu Iki saja. Ayo Iki. Adapun cara menyimpulkan isi dalam pidato persuasif sebagai berikut. 1. Membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Ya. Yang kedua, mencatat pokok-pokok isi yang terkandung dalam pidato persuasif. Kemudian yang ketiga, mengambil intisari dari setiap pokok informasi yang ditemukan. Kemudian yang keempat, menyimpulkan isi pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Iya, baik. Itulah salah satu, itu adalah pengertian dari penjelasan. Itu secara tidak langsung itu penjelasan dari apa yang akan kalian lakukan pada LKPD kalian. Silakan sekarang secara berkelompok kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD itu. Ayo silakan. Ayo. Kalau ada yang kurang jelas boleh kalian tanyakan. Guru, Ya. kerjakan langsung di kertas LKPD-nya atau pakai kertas? Langsung dikerjakan di sana. Sudah ada disediakan di sana ya. Ingat negatif sudah tulis Ya. Langsung dikerjakan di situ karena di situ sudah ada disediakan lembar jawaban untuk kalian menjawab. Ayo. Oh, sudah nulis. Ayo, bagi tugas ya. Ada yang menulis, ada yang mencari informasi, kemudian ada yang menganalisis. Terlebih dahulu bacakan dulu ya. Ada satu yang membacakan contoh teksnya. Ayo, bacakan dulu. Ayo silakan baca. Bagi tugas ya, ada yang membaca, ada yang menulis intisari pokoknya untuk dapat menyimpulkan ya. Tapi kerjakan dulu secara urut, kerjakan dulu yang nomor 1 ya, supaya nggak bingung nanti. Ini yang belum, ini yang belum. Ayo kerjakan. Bayu, ayo kerjakan Bayu ya. Diskusi dengan temennya Bayu. Oke, bantu temennya ya. Ya, ayo kerjasama dengan temennya. Berarti struktur isi pendahuluan. Anezar, bisa? Ya, kalau ada yang kesulitan silahkan ditanyakan. Ada yang membaca. Satu yang membaca, yang lain mendengarkan gitu ya. Ayo. Ayo. Siapa yang bertugas membaca ini? Ayo. Yuk baca dulu contoh pidatonya. Yang lain tulis pokok-pokoknya. Sudah, ayo ambil tulis ya. Dengarkan temannya yang membaca. Dengarkan temanmu yang membaca. Ya. Di mana? Yang isinya ini isi pidato semuanya. Isi pidato? Yang mana maksudnya? Apa pertanyaannya? Kan disuruh ini strukturnya pendahuluan, isi sama penutup. Oh iya. Iya. Iya, enggak apa-apa. Yang penting sudah terisi semua ya. Yang penting sudah lengkap, ada pendahuluannya, ada isinya, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, tidak semuanya. Yang penting
itu sudah terisi semua. Ada contoh. Iya, pada contoh yang sudah tadi itu kan. Nah, tinggal kalian kasih nomor saja, bisa kasih nomor dari paragraf 1 sampai paragraf keberapa itu adalah isi begitu. Ayo, yang mana? Ayo, coba silakan. Ada yang membacakan salah satu temannya, terus yang lain mendengarkan dan menulis. Ayo. Kalau itu ulang baca. Dokter. Assalamualaikum. Iya. Ayo, itu dah. Yang mana? Pendahuluan. Oh iya, iya. Mia, sudah temanmu? Mbak Miza, ada kesulitan? Enggak ada? Ya, ayo. Kerjasama dengan temennya ya. Garis-garis. Terhormati. Sampai dihormati. Ya dah. Sambil digaris, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Ini kata salam. Amin. Salam. Terus salam penghormatan. Terus ini sudah sampai semua. Ini begitu banyak. Salam pembuka. Terus salam penghormatan. Ucapan syukur. Sampai begitu banyak. Sip. Pendahuluan, salam pembuka, salam penghormatan, salam Dari depan juga enggak apa-apa. Kan gebuk di depan itu pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam pembuka artinya pendahuluan. Terus ucapan sudah? salam penghormatan yang terhormat Bapak Hormat. Ibu Guru. Angkat tulis jaga ya salam pembuka, salam penghormatan. Baru yang kena Ada pertanyaan? saya adik saya. Tidak lancar? Ya. Salam penghormatan. Ada kendala? Yang terhormat Tidak ada, ya. Tuhan. Ah? Ada kendala, Nezar? Ah? Biar silakan baca. Silakan ditulis ya. Ada. Aduh. Ada yang menulis, ada yang mencari, ada yang membaca. Ayo. Serta saudara sekalian, saya benci, cintai. Kalian yang saya cintai, Makanya kamu nomor itu. Indra tuh gawe itu. serta saudara sekalian yang saya cintai. Cintai. Nah, terus ucapan syukur. Ucapan syukur. Terus di sana ucapan syukur. Puji dan juga syukur. Ucapan syukur Nah, ini ini beda kita jangan tulis sebenarnya nanti kebetulan. Puji dan juga syukur. Kita panjatkan pada ilahi Rabbi yang telah memberi nama Wahno Susi. Nikmatnya yang begitu banyak pada kita awalnya nih ini Beli bakso di kedai.
Dia memberi. Wih, tiga banget. Yang telah memberi rahmat serta hidayah. Ayo diskusikan. Sudah? Ngumpul ya jelasan Sudah? ini udah. Tiba sulit ini semua nih terang. Kepada kita semua Wah, selesai dia. pada kita Tandai ya. Yang mana sampai sini. Nah, gitu caranya. Terus ditandai lagi. Ditandai. Ya. Ini dia ya. Ada yang sudah selesai. belum ini angka anu adik Ayo, silakan diskusi. Si kering. Bahasa Indonesia. Ingat, kita kelas bahasa Indonesia. Ayo, silakan. Pakai isinya. sekarang itu Boleh. for seriously Boleh. Semampunya. Ayo. oke Indonesia virus yang digunakan jadi warna air gubuk virus yang diduga Jadi enggak lagi dah lama virus yang diduga di sini kan yang ini paragraf 1 sama 2 paragraf 1 sama paragraf. paragraf 2 biru ini sampai Yang mana? Astagfirullah. Kenapa Ibnu? Sudah ketemu? Dia ketemu. Kenapa ketawa? Ya. Indonesia. Oh iya. Ini kan ini kelas Harus terbiasa sih ya, supaya terbiasa. Ayo. Supaya terbiasa. Sudah. Ya sudah. Lapar? sampai Cina Iya. Oh puasa ya, wajar sih lapar kalau puasa. Ya alhamdulillah puasa. Hah? Itu kerjakan dulu, baca dulu ya. Dibaca. Mana pulpennya siapkan dulu. Ayo, nulis. Ada yang ditanyakan? Mia, Miza, sudah paham? Sampai mana mengerjakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan ciri kebahasaan. Ayo lanjutkan ya. Ada kendala? Tidak ada. Ya bagus. Ayo. Yang ini ada kendala. Saudara sekalian yang saya Apa kendalanya? Jangan main-main ya. Gak usah main-main. Itu temennya nulis. Ayo bantu temennya ya. apaan saya Sampai ciri kebahasaan. Nah, sekarang yang ketiga, silakan simpulkan pidato persuasif yang ada pada contoh tersebut. Ayo, silakan simpulkan. Ya, langsung simpulkan. Kalau sudah selesai, simpulkan. merasakan Ya. Ayo, sudah sampai menyimpulkan. baru isi Ah, baru sampai isi. baru sampai isi. Ya. Kaidah kebahasaan sudah. Sudah ya? Oh ya, ini strukturnya. Ya, sudah ya.
Yang ini sudah. Ya, sudah. Iya. Iya, ini sudah. Apalagi? Iya. Ciri. Ya, ini kalimat aktifnya. Contohnya sudah ketemu bukti dalam teksnya. Sudah. Sekarang simpulkan ya. Sekarang kalian simpulkan. Bagaimana cara menyimpulkan? Apa? Bagaimana cara menyimpulkan? Membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama, terus mencatat pokok-pokok isi yang terkandung dalam pidato persuasif, terus mengambil intisari dari setiap pokok informasi yang ditemukan. Yang di depan itu adalah cara untuk menyimpulkan. Di sana ada kan? Sudah ada contohnya, sudah kalian baca, sudah dibaca. Sudah. Sekarang simpulkan. Nah, bagaimana cara menyimpulkan? Di depan ada. Ayo silakan, langsung simpulkan. Tulis, ayo. Siapa yang bertugas menulis? Gantian. Gantian menulis. Giliran menulis sama temennya yang lain. Ini tutup pulpennya, maaf. Sudah, ayo silakan. Mana dia? Mana lembar jawabannya? Nah, itu dia, ayo lembar jawabannya, silakan cari. Contohnya dulu, dibaca, dilihat dari contohnya ya. Tadi kan sudah dibaca pasti. Nah, ini pendapatnya apa, kumpulkan jadi satu, biar diskusi. Ayo, itu yang disebut dengan diskusi kelompok, ya harus kerjasama. Ayo, misalnya ini dari kalimat, ayo. Indra, sudah Indra? Ada masalah Indra? Tidak ada ya. Ayo lanjut. Ikut diskusi dengan temennya ya supaya paham. Sini kita baca skripsi. Sudah simpulannya. Yang ini Ali, sudah. Saya sampai Belum? Sedikit lagi. Ya, ayo. Simpulannya sudah ya? Ya, sedang. Amirul, ada kesulitan Amirul? Tidak ada? Oh, ya. You from here. English. bisa baca Indonesia aja. Bisa Kak, bisa. Jadi, nah Taliban ini bacanya dari berita nah. Dari berita sampai Wuhan. Memang dibaca ya? Dibaca atau ditulis? Dibaca dulu nah, nanti kalau udah dibaca semua nah, nanti ini jadinya nyusun kerapanya, terus nanti Indra sebutin semuanya, lalu ditulis sama dia. Indra yang menentukan. Siap menganjaknya Dek Deden. Siap menganjaknya Dek Deden. Jadi setelah kita menganalisis dari contoh pidato tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Berita yang lagi Cukup ya? Cukup? Sudah? berita Ya. yang Sudah selesai semuanya? Kelompok yang ini sudah? Yang pojok Hanezar sudah selesai? Sedikit lagi? Simpulan? Ayo, lanjutkan, kerjakan. Yang kelompok yang di sana sudah selesai? Sedikit lagi, berapa kalimat lagi? Iya, Berita bagus. yang Satu kalimat lagi. Ayo, Iki sudah berapa kalimat lagi? Iya, satu kalimat lagi. Ayo, bagus. Berarti ini sudah selesai. Rata-rata sudah selesai semua ya. pendapat saya, menurut simpulan dari teks pidato tersebut merupakan ada sebuah kalimat yang berisi berita yang lagi hangat-hangatnya saat ini adalah wabah virus corona. Diduga virus corona berasal dari pasar ikan swalayan yang berada di Wuhan. Kelompok yang sudah selesai, sudah selesai. Anda sekalian. Ya, ayo. Siapa kelompok yang pertama akan mempresentasikan kegiatannya di depan? Ayo. menambahkan Siapa? pendapat dari Silpa Endawi Duri. Siapa yang pertama? Unjuk tangan dulu. Pendapat dari Angkat saya. tangan. Siapa yang pertama? Kesimpulan pidato tersebut Perwakilan adalah saja diduga ya. Virus tersebut berasal Ingat, dari yang hewan, lain kelelawar, dan tugasnya ular.
menambahkan atau mengoreksi jawaban temannya ya. Namun belum Silakan. tidak ada yang Konsentrasi, fokus sama Kena jawabanmu virus corona. dan perhatikan jawaban Oleh karena temannya. itu, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing dengan cara Sudah, menjaga. ayo. Sekarang waktunya kita akan presentasi hasil kegiatan kalian. Ayo, siapa yang akan mewakili masing-masing kelompok? Sudah ada perwakilan? Ini Silpa, Tunjuk dulu, tunjuk. Silpa kelompok Tentukan Argentina. dulu, tentukan. Silpa Endah Widuri. Silpa Endah Widuri. Kita persilahkan Silpa Endah Widuri. Kelompoknya Persilahkan Meza mau pertama. Silpa Endah Widuri. Wisil nanti yang maju ya. Sedikit saja apanya. Yang maju ya Jai. Iya, satu-satu ya. Jadi kelompok pertama tugasnya strukturnya. Selanjutnya yang ketiga ya yang kedua ya kaidah kebahasaannya. Terus kesimpulannya nanti terakhir. Ayo. Yang pertama, ayo kelompoknya. Ayo. Kelompoknya apa nama kelompoknya? Cacing planaria. Apa cacing planaria? Ayo. Apa cacing planaria? Nanti kita diskusikan. Teks pidato. Struktur teks pidato. Pertama, pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru serta saudara sekalian yang saya cintai. Ujian juga kita panjatkan pada yang telah kita rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Yang kedua, isi pidato. Ya, isinya apa? Isi pidato. Virus yang diduga berasal dari Cina, provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. PBB dan WHO serta semua negara bergerak mampu berpikir cepat untuk menangani warganya yang sedang berada di Cina. Namun keadaan di Cina seperti itu. Cepat atau lambat mereka melakukan isolasi dari daerah Wuhan guna menghindari virus tersebut menyebar. Ya, sampai kalimat itu ya. Lanjut. Ayo ini diperhatikan ya, kalau ada yang mau menambahkan silakan ditambahkan. Penutup. Kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati, maka saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada penutupnya itu ditandai dengan kata apa? Coba kelompok yang ini ditandai dengan kata apa? Penutupnya. Penutup. Hanezar? Sekian yang dapat saya sampaikan. Itu ucapan terima kasih juga ya. Terus apa lagi? Permohonan maaf. Ada permohonan maaf di sana? Ada permohonan maaf. Coba kalimatnya apa permohonan maafnya? Apa permohonan maafnya di sana? Ada ya? Ada. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya itu adalah kalimat yang menunjukkan permohonan maaf bukan pembaca, tapi pembaca teks pidato persuasif. Ya, bagus ya, bukan Nanda, tapi orang yang membaca pidato. Baiklah, silakan duduk Nanda. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temanmu Nanda. Ayo, selanjutnya kelompok yang mana? Angkat tangan. Yang siap. Oh ya, kelompok yang ini. Ayo. Ya, yang kedua ya, ciri kebahasaannya. Silakan, bagi-bagi ya, 2 aja. Atau 3. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri dari kebahasaan dari pidato tersebut. Yang pertama adalah penggunaan kalimat Apa aktif. judul pidato tersebut? Tentang COVID-19. Iya, itu jelas bacanya ya. Ayo. Yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Bukti dalam teksnya adalah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Intinya menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Kemudian yang kedua, penggunaan kata sapaan. Bukti dalam teksnya adalah, yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, serta saudara sekalian yang saya cintai. Ya, cukup. Dalam Bisa. kesempatan ini saya akan membahas tentang wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang marak belakangan ini. Yaitu? Sebagai renungan saudara-saudaraku semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi? Ada tambahan? Ayo kelompok ini dulu, silakan. Ayo, silakan maju perwakilan. Perwakilan. Ayo, duduk di sini ya. Ayo silakan. Ayo bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk simpulan pidato persuasif yang berjudul Virus Corona. Simpulan pidato persuasif ialah berita yang lagi hangat-hangatnya saat ini adalah wabah virus corona. Diduga virus corona berasal dari pasar ikan swalayan yang berada di Wuhan. Diduga virus tersebut berasal dari hewan kelelawar dan ular. Namun masih banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi ular namun belum atau tidak ada yang kena virus corona. Marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing dengan cara menjaga imun tubuh biar kuat. Olahraga yang teratur, makan yang bergizi. Intinya menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Sekian. Tunggu dulu, ada yang mau menambahkan jawaban temannya yang lain? Anezar, ada tambahan jawaban? Tidak ada, sudah lengkap. Sudah fix jawaban temanmu. Ya kalau begitu, kalau sudah baik, silakan kita tepuk tangan untuk temanmu Sipa. Ayo silakan duduk Sipa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, karena semuanya sudah sudah selesai. Jadi selanjutnya, jadi dari pembelajaran kita yang sudah dari kegiatan kalian yang sudah kalian lakukan, pembelajaran yang sudah kita lewati juga, jadi kita akan ada pertanyaan sebelumnya. Tidak ada ya, semua sudah jelas karena semua sudah bisa menjawab dan menelaah apa yang sudah ada di tugas itu. Ya, nah sekarang Ibu Guru akan menyimpulkan atau kita semua akan menyimpulkan apa kegiatan kita hari ini, apa saja kegiatan kita hari ini ya. Artinya tadi ada yang sudah membacakan kelompok pertama struktur pidato. Apa saja struktur pidato teks pidato persuasif, apa saja strukturnya? Pendahuluan, isi, penutup, dan ada 4 atau 3? Iya, berarti masih konsentrasi ya. Ibu Guru sengaja kecoh ada 4, ternyata ada 3, masih tetap ada yang konsentrasi. Nah, berarti ada 3 ya. Tiga. Pendahuluan, isi, dan penutup. Lanjut. Yang kedua ada ciri kebahasaan. Ciri kaidah kebahasaan di sana. Ciri atau kaidah kebahasaan yang kita pelajari pertama Menggunakan kalimat aktif. Contohnya apa? Penggunaan kata Kalimat aktif. kalimat aktif. Contohnya apa? Ada, kalian temukan di teks pidato? Ada. Lanjut. Penggunaan kalimat sapaan.
Kata sapaan. sapaan. Lanjut. Yang kedua, ada contohnya? Ada. Sudah ada. Semuanya. Selanjutnya, Penggunaan kalimat persuasif. persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat yang mengajak. Ada di sana. Contohnya apa? Marilah kita menjaga kesehatan. Ya, berarti secara umum kalian sudah paham semuanya ya. Kesimpulan dari pidato yang berjudul COVID-19 itu apa? Secara umum. Yang umum. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita, Mas. Itu pesannya ya. Secara umum itu adalah alur dari apa namanya? Sebab asal muasal dari penyakit yang disebut dengan COVID-19 dan di sana cara agar terhindar dari penyakit tersebut dengan cara apa? Menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan Lingkungan. dan diri masing-masing ya. Baiklah. Sudah jelas semua. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri? Tidak ada. Semua sudah jelas. Ya, kalau begitu kita tepuk tangan untuk kita semua karena sudah selesai mengerjakan tugas. Ya, kalau begitu untuk lebih berkahnya lagi kegiatan yang sudah kita lakukan, silakan ada yang mau memimpin doa dulu untuk mengucapkan atas rasa syukur kita terhadap apa yang sudah kita lakukan dengan berjalan dengan lancar. Silakan Ibnu baca doa dalam hati untuk kelancaran kegiatan yang sudah kita lakukan. Silakan untuk Mari kita berdoa dalam hati agar kita mendapat ilmu yang berkah. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Ya, baiklah. Terima kasih ya. Berarti setelah berdoa kita berharap supaya apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita ya. Baik untuk hari ini dan seterusnya. Setelah nanti kalian akan lulus dari sekolah ini, mungkin kalian akan menjadi seorang pemimpin dan akan disiapkan untuk menjadi seorang yang berpidato di depan halayak umum ya. Baik, kalau begitu untuk mengakhiri kegiatan kita, mohon maaf apabila Ibu Guru ada salah kata atau ada hal yang kalian kurang berkenan ya. Silakan kalau begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kerjasama yang baik ya. Kalau begitu silakan.